Bab 2045 Kesempatan bagi Kaisar Iblis untuk bangkit. Gambar dalam pikiran Chen Ye cepat berlalu. Tampaknya sangat tidak stabil. Namun, realisme gambar itu membuat Chen Ye merasa bahwa ini benar-benar terjadi. Sesuatu terjadi pada Ye Luor. Tapi Ye Luor tidak punya musuh, mengapa begitu? Pada saat ini, tubuh Chen Ye ditutupi dengan lapisan niat membunuh, dan pembangkit tenaga listrik Zhou Yu di sekitarnya memperhatikan Chen Ye. Wajah Zhao Lun sedikit berubah. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati. Dia dengan cepat berkata kepada Chen Ye, "Adik laki-laki, ada apa denganmu? Siapa Luo Er? Jika kamu melepaskan niat membunuh lagi, konsekuensinya akan serius." Chen Ye akhirnya bangun dan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada. Kakak, aku ingin sendiri sebentar, kamu naik dan membaca buku dulu." Meskipun Zhao Lun bingung, dia mengangguk setuju, berbalik dan pergi. Arus orang di negara sembilan terpencil ini melonjak. Namun, alis Chen Ye dipenuhi dengan kesuraman. Hal itu barusan seperti semacam asosiasi sihir. Chen Ye buru-buru bertanya kepada Feng Qingyang, "Feng Senior, apakah gambar di pikiranku hanya ilusi?" Feng Qingyang merenung sejenak dan berkata, "Saya baru saja menemukan bahwa ruang di sekitar Anda memiliki fluktuasi yang besar. Ini tampaknya merupakan teknik kuno, yang dapat menembus kekosongan untuk terhubung dengan orang lain, tetapi biaya teknik ini sangat tinggi, dan orang yang menggunakan teknik tersebut belum sepenuhnya berkultivasi, sehingga gambarannya sangat tidak stabil." Wajah Chen Ye serius, sepertinya ini benar. Ye Luor datang ke benua Lingwu tanpa alasan. Dan, sesuatu terjadi. Siapa yang ingin menjebak gadis biasa dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya ini? Chen Ye tiba-tiba berpikir bahwa Tuan Kunlun Su Ye Luor tampaknya telah menyebutkan pengalaman hidup Ye Luor. Ini terkait dengan benua Lingwu. Mungkinkah keluarga di belakang Ye Luor? Brengsek. Aku harus menemukan Ye Luor sesegera mungkin. Melihat Chen Ye sangat kacau, Feng Qingyang berkata, "Wah, kamu tidak perlu gugup. Karena gadis itu baru saja memberitahumu dengan teknik yang tidak lengkap, pasti ada alasannya. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cemas kamu. Lebih baik menunggu dia berlatih teknik kuno itu dengan sempurna. Pada saat itu akan menjadi gambaran yang lengkap, dan kamu juga dapat menemukan pihak lain sesuai dengan gambar. Saat ini, perjalanan ke-9 ketenangan ini sangat penting. Sebaiknya kamu memanfaatkan momen ini untuk berjalan-jalan, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu." Chen Ye menghela nafas dan hanya bisa menunda urusan Ye Luor terlebih dahulu. Menunggu Ye Luor memberitahu dirinya sendiri lagi. Segera, Chen Ye menemukan bahwa di ibu kota 9 Serenitis, Anda dapat melihat keberadaan basis budidaya Star Aperture di jalan, dapat dilihat bahwa tingkat praktisi memang jauh lebih tinggi daripada di timur, wilayah barat, utara dan selatan benua Lingwu. Saat dia berjalan, aroma anggur yang aneh tiba-tiba mengalir ke hidung Chen Ye. Mata Feng Qingyang berbinar dan tersenyum, "Wah, anggur ini cukup menarik, layak untuk diminum." "Minum?" Chen Ye memutar matanya dan berkata, "Aku sedang tidak ingin minum." Feng Qingyang berkata langsung, "Wah, pasti ada alasan bagiku untuk mengatakan ini. Kaisar Iblis di antara kedua alismu tertidur karena pertempuran itu. Kamu menginjakkan kaki di Zhou Yu. Jika kamu ingin menghidupkan kembali tubuh aslinya, kamu harus membangunkannya. Dan cara terbaik untuk membangunkannya adalah apa yang dulu dia cintai. Dan aroma anggur ini tampaknya telah diturunkan dari zaman kuno. Apakah kamu tidak akan mencoba?" Chen Ye mengangguk tak berdaya, melihat ke arah dari mana aroma anggur datang, dan melihat sebuah paviliun dengan bentuk yang halus, dengan kata-kata Menara Senkuan tertulis di plakat di depan pintu. Chen Ye berjalan menuju Menara Senkuan, dan tepat saat dia berjalan ke pintu, ada seorang gadis cantik yang datang ke depan untuk menemuinya dan tersenyum padanya. "Halo, Nak, bolehkah saya bertanya, apakah Anda di sini untuk minum?" Chen Ye memikirkan penjelasan Feng Qingyang dan hanya bisa berkata, "Ya, aku ingin mencicipinya." Gadis penyambutan itu terus tersenyum dan berkata, "Permisi, Pak, apakah Anda punya janji?" "Reservasi." Chen Ye sedikit terkejut. Di benua Lingwu, ini adalah pertama kalinya dia melihat restoran yang membutuhkan janji temu. Pada saat ini, di atas gedung Senkuan, 3 pria memegang gelas anggur dan menatap kerumunan yang ramai di lantai bawah. Di mata mereka, orang-orang ini adalah semut. Jika Chen Ye memperhatikan, dia pasti akan mengetahui bahwa ketiganya adalah jenius dari Akademi Kamikaze.
Pemuda paling misterius di antara ketiganya memiliki cahaya dingin di matanya, pria itu selalu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Meskipun alam itu hanya langit tingkat kedua dari alam ciptaan, tapi aku pikir jika itu meledak dengan kekuatan penuh, itu tidak akan terduga. Selain itu, mata kedua Akademi Kamikaze melebar. Jenius yang paling mempesona dari Akademi Kamikaze benar-benar mengatakan bahwa alam ramal itu tak terduga. Wu Yang, yang setengah tertutup, menggelengkan kepalanya, meskipun orang ini memiliki jejak dan aura urat nadi yang tidak lengkap, tetapi tulang akarnya berusia 20-an, dan dia hanya di alam keberuntungan, yang cukup untuk membuktikan bahwa potensinya rendah. Pemuda misterius itu menunjukkan senyuman, di dunia ini, kamu tidak dapat berkultivasi sebagai pahlawan. Itulah yang saya katakan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wu yang sedikit tidak senang dengan sikap pemuda misterius itu, tetapi dia menahannya ketika dia memikirkan identitas dan kekuatan pihak lain. Dia hanya bisa memelototi Chen Ye di pintu, memikirkan sesuatu, dan berjalan ke bawah dengan cepat. Dan pada saat ini, Chen Ye, karena dia ingin membuat janji di sini, dia tidak tertarik. Penting bagi Kaisar Iblis untuk bangun, tetapi dia merasa tidak mungkin bergantung pada alkohol. Dia akan pergi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ternyata jenius dari Akademi Shenhuo. Apakah kamu ingin masuk untuk minum juga? Chen Ye menoleh untuk melihat, dan melihat Wu Yang, yang telah berbicara tidak ramah kepadanya sebelumnya, menatapnya dengan penuh minat. Chen Ye tidak terlalu peduli, kekuatan asli orang ini masih lebih rendah dari Zhou Chun, dan orang seperti ini tidak dapat menarik minatnya sekarang. Melihat bahwa Chen Ye tidak berbicara, Wu Yang melontarkan tatapan jijik di matanya yang sipit, membuatnya semakin bangga. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin seseorang seperti Chen Ye berani berbicara kembali padanya? Bahkan jika ada yang disebut jejak dan pembuluh darah ilahi, kebanyakan dari mereka hanyalah hal-hal dengan nama palsu, bukankah diamnya sekarang adalah bukti terbaik? Bagaimana dia tahu bahwa Chen Ye terlalu malas untuk memperhatikannya? Wu yang tidak ingin membiarkan Chen Ye pergi, dia berkata sambil mencibir. Nak, apakah kamu ingin masuk untuk minum? Saya khawatir, kamu bahkan belum pernah mendengar nama Menara Shenkuan, kan? Chen Ye melirik Wu yang dengan ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku belum pernah mendengarnya. Wu yang menunjuk Chen Ye dan berkata, lihat, orang ini bahkan belum pernah mendengar nama gedung Shenkuan, atau bahkan membuat janji, jadi dia siap untuk masuk. Itu benar, sebuah restoran di pedesaan, aku takut mereka tidak perlu janji, kan? Ketika orang yang lewat mendengar kata-kata Wu Yang, mereka juga melihat Chen Ye berbisik. Mendengarkan kata-kata semua orang, Wu Yang menatap Chen Ye dengan lebih bangga, dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda, gedung Shenkuan ini bukan tempat di mana Anda dapat masuk jika Anda punya uang. Jika Anda ingin minum segelas anggur di gedung Shenkuan, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Setiap cangkir anggur roh masuk gedung Shenkuan adalah anggur yang tiada taranya. Pasokan terbatas setiap hari, dan janji temunya telah dijadwalkan selama beberapa tahun. Di mana Anda bisa masuk kapanpun Anda mau. Bab 2046 Perjanjian Kecantikan. Chen Ye sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya kepada gadis penyambutan, permisi, jika Anda ingin membuat janji, kapan Anda bisa membuat janji? Tolong tunggu sebentar. Gadis yang menyambut itu mengeluarkan slip batu giok, bertanya dan menjawab, jika Anda ingin membuat janji sekarang, Anda dapat membuat janji di sore hari dalam 1 tahun atau 3 bulan. Chen Ye mengangkat alisnya, meskipun itu tidak berlebihan seperti yang dikatakan Wu Yang, tetapi 1 tahun 3 bulan kemudian. Sudah terlalu lama. Saat itu, dia tidak lagi berada di negara 9 serenitas. Tampaknya Menara Shenkuan ini memang sangat terkenal. Wu Yang memandang Chen Ye dengan arogan dan berkata, wah, aku akan membiarkanmu membuka matamu hari ini. Mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada gadis penyambutan. Setelah gadis penyambutan mengkonfirmasinya, dia tersenyum pada Wu Yang dan berkata, Tuan Wu, janji temu Anda malam ini di meja herringbone. Merasakan mata semua orang, Wu Yang sangat bangga. Untuk mendapatkan kesempatan memasuki Shenkuan Menara, tetapi banyak usaha. Chen Ye mengabaikan Wu Yang dan hendak pergi, tetapi Wu Yang tiba-tiba berteriak padanya, tunggu. Mata Chen Ye menjadi dingin, dan dia menatapnya dan berkata, apakah ada yang salah? Wu Yang menatap mata Chen Ye dan mencibir, mengapa kamu tidak melakukan tes denganku? Dia melemparkan jimat giok di tangannya dan berkata, jika kamu menang,
aku bisa memberimu kesempatan ini untuk memasuki restoran, bagaimana? Jalan yang awalnya bising menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan semua orang menunggu keputusan Chen Ye. Namun, Chen Ye berkata dengan ringan, aku tidak tertarik. Lalu dia berbalik dan pergi. Dan semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas sedikit kecewa. Wu Yang melihat ke belakang Chen Ye, dan penghinaan di matanya menjadi lebih kuat, jadi dia tidak berani bertarung. Jejak dan pembuluh darah ilahi yang tidak lengkap ini benar-benar hanyalah nama palsu. Dia bahkan meneriaki punggung Chen Ye, tidak apa-apa jika kamu tidak membandingkan, mengapa kamu terburu-buru. Di malam hari, jika kami tidak bisa selesai minum, kami dapat membawakanmu kembali dengan sisa anggur untuk diminum. Sebenarnya, Chen Ye sedikit kesal ketika dia melihat Wu Yang, tetapi dia tahu bahwa perjamuan ulang tahun keluarga kerajaan Zhou ini tidak akan pernah sesederhana itu. Pada saat itu, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Namun, sekarang dia tidak tertarik untuk diprovokasi oleh orang seperti itu, jadi dia menembaknya dengan santai. Lagi pula, dengan kekuatan Wu Yang, Chen Ye tidak tertarik untuk menembak sama sekali. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan melupakan apa yang dikatakan Wu Yang barusan. Di wajah Chen Ye, senyum dingin berangsur-angsur muncul. Dia agak menantikan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Wu Yang merasa benar sendiri ini ketika dia diinjak di bawah kakinya pada jamuan ulang tahun keluarga kerajaan 9 Serenitas. Pada saat yang sama, di sebuah rumah yang sangat luas dan mewah di ibu kota, seorang wanita berada di sayap, berdandan di bawah layanan pelayan. Pelayan itu dengan hati-hati menyisir rambut wanita itu, melihat wajah wanita itu di cermin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terobsesi. Nona, kamu benar-benar cantik. Benarkah? Chu Ying melihat dirinya di cermin, tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, aku ingin tahu apakah dia akan merasa seperti itu. Apa katamu, Nona? Ah! Sebuah rona merah muncul di wajah Chu Ying Kiao, dan dia menutupi, bukan apa-apa, Yuaner, tunggu sebentar, bantu aku pergi ke gedung Senkuan untuk memesan meja langit, lalu pergi ke Yule Hotel dan temukan seorang pria bernama pria Chen Ye, katakan padanya, saya ingin mengundangnya untuk minum malam ini. Wajah lembut Yuaner menunjukkan ekspresi terkejut. Chu Ying, sebagai wanita muda ketiga dari keluarga Chu di kerajaan 9 pengasingan, kapan Anda mengundang pria itu untuk minum? Namun, dia masih mengangguk dan berkata, saya tahu Nona, saya akan melakukannya sekarang. Pada saat yang sama, Yuaner tidak bisa tidak merasa sedikit penasaran dengan pria bernama Chen Ye. Di tanah terlarang. Ye Luur melirik tangannya dan menghela nafas tak berdaya, formula transmisi suara naga suci terlalu rumit. Tetapi sekarang setelah saya mengetahui beberapa hal, saya memperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum saya dapat berkultivasi menuju kesempurnaan. Ketika kultivasi saya selesai, saya harus bisa memberitahu saudara Ye sesuatu dengan jelas. Tapi kakak Ye tahu, apakah dia benar-benar akan datang? Bisakah kekuatannya menyaingi keluarga naga suci? Saya khawatir saudara Ye bahkan tidak bisa memasuki area terlarang ini. Apa yang harus saya lakukan? Wajah pucat Ye Luur penuh dengan kekhawatiran. Ngomong-ngomong, Jilin tidak tahu harus berbuat apa. Dia seharusnya baik-baik saja. Ah! Jilin, yang berdiri di tengah istana Kaisar Wanjian, menyentuh hidungnya dan bergumam, siapa yang memikirkanku? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan menatap Ice Sword Saint King dengan mata besar, itu. Kamu bilang kamu punya berita tentang Chen Ye. Ice Sword Saint King di atas aula mengangguk, memang, Chen Ye seharusnya meninggalkan Akademi Senhuo. Jika Anda menemukannya sekarang, itu akan jauh lebih mudah. Ada sedikit kejutan di mata Jilin, dan dia dengan cepat berjalan ke Ice Sword Saint King. Chen Ye, di mana kamu? Sudah ada petunjuk tentang apa yang aku selidiki, dan aku mencari Chen Ye. Ice Sword Saint King tersenyum dan mengeluarkan 4 kata, 9 kerajaan terpencil. Jilin sedikit bingung, tempat apa ini, mengapa terdengar begitu menakutkan? Ice Sword Saint King berkata, ada banyak batasan di sini, Anda tidak dapat memasuki negara Jeoyu, tetapi ketika Anda berada di luar negara Jeoyu, Anda dapat menemukan cara untuk menghubungi Chen Ye. Oke. Jilin mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang, siapa yang akan membawaku ke sana? Kuharap lebih cepat lebih baik. Ice Sword Saint King tidak memiliki omong kosong, meraih Jilin dan merobek kekosongan di depannya. Ruang beriak. Keduanya benar-benar menghilang di istana Kaisar Wanjian. Pada saat ini,
ibu kota kerajaan 9 pengasingan. Chen Ye tidak berkeliaran untuk waktu yang lama, lalu kembali ke hotel. Setelah menyerahkan voucher check-in, wanita di meja depan tersenyum padanya, apakah Anda Tuan Chen Ye? Ada seorang gadis yang memiliki sudah lama menunggumu. Menungguku. Mungkinkah itu Cu Ying? Di belakang meja depan, seorang wanita melangkah maju, menatap Chen Ye, dan tersenyum pada Chen Ye, permisi, apakah itu Tuan Ye? Chen Ye menatapnya dengan curiga, mengangguk dan berkata, ya, kamu. Gadis ini cantik, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Yuaner tersenyum dan berkata, saya pelayan Nona Cu Ying, Yuaner. Nyonya kami meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia akan mengundang Anda untuk minum di Menara Senkuan di malam hari. Menara Senkuan. Mendengar 3 kata ini, Chen Ye tampak sedikit aneh. Dia baru saja berada di sana dan pintunya tertutup. Dia tidak menyangka bahwa Cu Ying akan mengundang dirinya untuk minum di sana begitu cepat. Nah, menurut kata-kata Feng Qingyang, metode kebangkitan Kaisar Iblis harus dicoba. Bahkan jika hanya ada 1% peluang, dia akan mencoba. Dia mengangguk ke Yuaner dan berkata, begitu, aku akan pergi di malam hari. Tidak lama setelah Chen Ye kembali ke kamar untuk beristirahat, dia bangkit dan berjalan ke Menara Senkuan.